Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 856. Domain Misterius. Sebuah domain gelap yang luas dan tak berujung muncul di depan mata Lindong. Wilayah ini sedalam langit malam, dan sekali pandang membuatnya merasa seolah-olah kegelapan merambah ke tulang seseorang, pemandangan yang agak menakutkan. Tentu saja, apa yang membuat Lindong begitu terkejut, secara alami bukanlah kegelapan murni, tetapi di dalam sungai magma selebar 10.000 kaki di dalam kegelapan. Sungai magma perlahan mengalir di wilayah gelap ini, terjalin dan terhubung satu sama lain dalam kegelapan, membentuk jaringan yang sangat luar biasa dan rumit. Ketika Lindong melihat ke bawah dari atas, sungai magma yang mengalir itu tampak seperti naga magma raksasa yang merangkak dalam kegelapan. Sebuah pemandangan yang damai dan luas. Lindong menatap sungai magma yang berpotongan dengan kaget. Ini adalah pemandangan paling spektakuler yang pernah dilihatnya. Dia masih tidak dapat sepenuhnya membayangkan, siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan menghancurkan bumi seperti itu. Meneguk. Ekspresi terkejut tinggal di wajah Lindong untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang. Dia menelan air liurnya, dan melihat ke belakang sekali, di mana lingkaran cahaya merah-merah yang berdiameter sekitar belasan kaki berada. Dia telah melompat turun dari sana sebelumnya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa tidak ada magma di bawah kolam magma, tetapi sebaliknya, domain gelap misterius ini. Tangan Lindong perlahan mengepal karena gugup. Dunia di sini benar-benar tersembunyi dengan sangat baik. Dia awalnya mengira bahwa gua kapur merah tua di luar adalah rahasia di bawah danau, tapi sekarang, sepertinya itu hanya tipuan, dan rahasia sebenarnya adalah domain misterius di bawah kolam magma. Kemungkinan bahkan ular iblis berkepala 3 tidak menemukan tempat ini. Tentu saja, jika Lindong tidak dipaksa situasi seperti itu, dia tidak akan secara sukarela melompat ke kolam magma ini. Apa sebenarnya tempat ini? Lindong sedikit mengernyit, saat pikirannya berangsur pulih dari keterkejutan dan kembali tenang. Pekerjaan ini jelas sangat besar, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi biasa. Mengingat seberapa baik tempat ini disembunyikan oleh penciptanya, jelas bahwa penciptanya tidak ingin ada orang yang mengetahui keberadaan domain gelap ini. Di dalam wilayah gelap ini, tidak ada yang menjawab, dan keheningan yang mati itu seolah-olah akan berlangsung selamanya. Lindong tidak berani gegabah meninggalkan tempat yang penuh teka-teki itu. Dia mengerti bahwa berdasarkan tingkat pekerjaan ini, kesalahan kecil apapun oleh dirinya sendiri kemungkinan besar tidak dapat ditebus. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di luar lingkaran cahaya merah-merah yang merupakan kolam magma. Sementara matanya yang sekarang pulih dan tajam mulai dengan hati-hati memeriksa sungai magma yang terjalin. Durasi inspeksi ini sangat cepat mencapai 1 jam, dan seiring berjalannya waktu, kengerian dan keheranan secara bertahap muncul di mata Lindong, yang telah berubah sedikit merah karena silau dari sungai magma. Ini karena, dia telah menyadari bahwa sungai magma yang terjalin ini tampaknya membentuk susunan yang sangat besar. Keseluruhan susunan ini mungkin memiliki lebar ratusan dan ribuan kaki. Bahkan Lindong telah terkejut menjadi linglung oleh berbagai skala seperti itu. Waktu yang lama telah berlalu, sebelum akhirnya dia secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Kemampuan yang mengerikan, untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebarkan susunan seperti itu, Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sepenuhnya percaya bahwa susunan magma ini pasti memiliki kekuatan untuk membawa kiamat. Bahkan seorang praktisi tahap kematian mendalam pasti akan mati jika dia jatuh ke dalam susunan ini. Faktanya, bahkan Ying Xuanzi, Tian Yuanzi, dan praktisi lain di panggung samsara, akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Apa yang membuat Lindong bingung? Siapa yang membuat susunan sebesar itu di sini? Selain itu, apa sebenarnya alasan dia melakukannya? Lindong mengerutkan kening sementara misteri ini memenuhi hatinya. Matanya terus memeriksa susunan magma yang sangat besar itu. Karena ini adalah arai, pasti ada hap pusat. Tatapan Lindong berkedip untuk sementara waktu.
Segera setelah itu, sesuatu tiba-tiba menghantamnya saat matanya mulai menelusuri sungai magma yang berpotongan dengan cara yang kompleks. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan bahwa sungai-sungai magma yang membelah kegelapan ini, pada akhirnya semua berkumpul di satu lokasi. Titik konvergensi adalah danau magma besar. Gelembung terus-menerus dipancarkan dari magma merah tua. Suhu danau sudah cukup untuk secara instan mengubah praktisi tahap profound life menjadi abu. Lindong menatap danau magma ini dalam susunan misterius. Tatapannya menyapu area itu, dan pada saat berikutnya, pupil matanya berkontraksi dengan erat. Dia telah melihat sesuatu di tengah danau magma. Itu adalah peti mati batu. Peti mati batu itu seluruhnya berwarna merah tua, dan diam-diam melayang di permukaan danau magma. Itu tampak seperti terbuat dari sepotong kristal merah tua. Peti mati batu tidak memiliki penutup, oleh karena itu, Lindong dapat melihat bahwa seseorang tampaknya berbaring di dalamnya. Dengan cahaya yang dipancarkan dari magma, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa itu tampaknya seorang pria dengan tubuh ramping. Wajahnya tampan, dan meskipun matanya tertutup rapat, masih ada tanda keagungan di antara alisnya, sementara rambut merahnya yang panjang tampak terbakar seperti api. Lindong menatap pria misterius yang terbaring di peti mati batu. Saat dia melihat dengan cara ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih sedikit. Hatinya langsung menggigil saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari pria misterius itu. Baru kemudian mendidih di tubuhnya secara bertahap mulai mereda. Saat ia merasa mendidih di dalam tubuhnya mereda, kengerian muncul di wajah Lindong. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Betapa menakutkannya, dia hanya mengamati pria itu untuk sementara waktu, dan tanda-tanda bakar diri sudah muncul. Terlebih lagi, ini terjadi bahkan ketika tidak diketahui apakah pihak lain itu hidup atau mati. Jika dia terjaga, bukankah Lindong akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Meneguk. Lindong menelan ludahnya. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Segala sesuatu di domain misterius ini terlalu aneh dan menakutkan. Peti mati batu diam-diam melayang di atas danau magma. Itu tidak besar, tetapi Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar darinya, dan fluktuasi inilah yang mendukung pengoperasian susunan magma yang sangat besar ini. Energi bolak-balik di dalam sungai magma, seperti naga raksasa yang menyebar dan menyelimuti seluruh wilayah ini. Perasaan itu, rasanya seperti menekan sesuatu. Menekan? Itu menghantam Lindong seperti kilat. Dia terkejut sejenak, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa susunan magma besar ini tampaknya telah menyegel bagian bawah domain gelap ini. Itu adalah tempat yang sangat gelap. Jenis kegelapan yang bahkan cahaya dari magma tidak akan mampu untuk menyerang. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di kedalaman kegelapan seperti itu? Array membagi domain menjadi dua, satu setengah di mana Lindong berada, sementara setengah lainnya adalah kegelapan di bawah. Sama seperti di dalam dan di luar penjara. Apa penyegelan array ini? Lindong menatap kegelapan di bawah barisan besar, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya ke atas tengkoraknya, menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Sensasi itu, rasanya seperti ada sesuatu yang sangat jahat di dasar kegelapan yang menatapnya. Tempat ini terlalu aneh, aku seharusnya tidak tinggal lama. Lindong menatap ke dalam kegelapan, saat ekspresinya menjadi sangat suram. Tempat ini dipenuhi dengan kelainan, domain misterius, susunan misterius, peti mati batu misterius, dan seorang pria misterius. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa dia coba saat ini. Lindong menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, sebelum dia berbalik untuk kembali ke lingkaran cahaya merah. Meskipun di luar berbahaya, itu sedikit lebih nyaman daripada kegelapan yang mengerikan ini. Paling tidak, bahkan jika dia mati, dia akan tahu apa yang membunuhnya. Lindong tidak tinggal atau ragu begitu dia membuat keputusan ini. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya benar-benar berubah. Selanjutnya, dia tak berdaya menyaksikan cahaya putih lembut terbang keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah jimat batu misterius. Jimat batu terbang keluar.
Selanjutnya, Lindong menyaksikan dengan ngeri saat ia langsung menuju pria berambut merah di dalam peti mati batu di bawah. Pada saat ini, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Chapter 857. Token Desir. Jimat batu berubah menjadi cahaya putih hangat yang merobek kegelapan. Itu langsung menuju peti mati batu yang mengambang di danau lava. Adegan ini sangat mendadak. Bahkan Lindong tidak segera pulih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat batu yang diam-diam tertinggal di tubuhnya, tiba-tiba akan bertindak dengan cara yang aneh. Lindong segera fokus setelah mendapatkan kembali akalnya, dalam upaya untuk menarik kembali jimat batu yang telah terbang keluar. Namun, kendalinya sama sekali tidak berguna saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat jimat batu yang telah berubah menjadi cahaya putih, dengan ekspresi agak pucat. Akhirnya, itu muncul di atas peti batu. Lindong melihat jimat batu saat melayang di atas peti mati batu, saat setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Dia tidak menyadari siapa orang berambut merah di dalam peti mati batu itu. Selain itu, dia tidak tahu apakah orang ini saat ini mati atau hidup. Tidak ada jaminan apa yang akan terjadi jika orang ini dibangunkan. Terlebih lagi, jika dia mundur selangkah untuk melihat situasinya, bahkan jika dia tidak membangunkan orang ini, perubahan tak terduga pada formasi besar ini karena tindakan jimat batu dapat menyebabkan benda yang ditekan untuk melarikan diri. Hasil seperti itu mungkin akan menjadi bencana. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, ini tidak dianggap sebagai hal yang baik untuk Lindong. Namun, meskipun beberapa kecemasan muncul di dalam hati Lindong, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi tersebut. Dia menyadari asal-usul jimat batu itu. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk meninggalkannya begitu saja dan melarikan diri sendiri. Bas-bas. Di bawah mata cemas Lindong, cahaya putih tiba-tiba tersebar dari jimat batu. Setelah itu menutupi pria berambut merah di dalam peti mati batu. Lindong merasa kulit kepalanya meledak saat dia melihat ini, saat hatinya tanpa sadar meratap. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan jimat batu ini. Mungkinkah itu benar-benar berencana untuk membangunkan pria berambut merah misterius ini? Lindong menatap tajam pada pria berambut merah di dalam peti mati batu, sementara Yuan Power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Cahaya putih menutupi pria berambut merah itu. Namun, dia tidak bangun seperti yang diharapkan Lindong. Demikian pula, tidak ada yang luar biasa terjadi pada formasi. Hal ini menyebabkan hati tegang Lindong untuk bersantai sedikit. Saat dia santai, Lindong tiba-tiba melihat cahaya merah muncul dari dalam tubuh pria berambut merah di dalam peti mati batu. Akhirnya, lampu merah berhenti di samping jimat batu. Swoosh! Jimat batu segera menarik cahayanya setelah lampu merah muncul. Selanjutnya, itu berbalik dan bergegas kembali, sebelum sekali lagi memasuki tubuh Lindong dalam sekejap. Lampu merah dengan santai melayang di depan Lindong saat jimat batu memasuki tubuhnya. Lindong tercengang setelah melihat adegan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengulurkan tangannya dan lampu merah mendarat di sana. Lampu merah jatuh saat kecemerlangannya tersebar, berubah menjadi token merah menyala. Token ini seukuran telapak tangan, dan masih terasa hangat saat memasuki tangannya. Tokennya sangat sederhana dan tidak mengandung pola yang aneh-aneh. Namun, token ini mengeluarkan aura agung dan kuno yang sulit disembunyikan. Lindong membalik token di tangannya saat dia melihatnya. Bagian depan token memiliki karakter yang relatif kuno di atasnya, kata api. Cahaya merah melonjak pada karakter ini seperti lava yang mengalir, memberikan penampilan yang sangat misterius. Apa ini? Lindong merasa agak tersesat saat dia memegang token merah ini di tangannya. Itu mungkin baginya untuk samar-samar merasakan energi yang tampaknya sangat menakutkan yang terkandung dalam token ini. Namun, dia tidak dapat mengaktifkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saat dia dengan hati-hati menyimpan token merah-merah ini. Karena objek ini dipanggil oleh jimat batu, itu mungkin berguna.
Lindong sekali lagi dengan hati-hati melirik pria berambut merah di dalam peti mati batu setelah menyimpan token merahnya. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tampaknya dia tidak dapat mendeteksi penghapusan jimat batu dari token misterius ini dari tubuhnya. Lindong linglung untuk waktu yang lama, sebelum dia menggaruk kepalanya. Jimat batu ini telah habis dengan cara yang tak terduga, dan telah membawa kembali benda misterius. Seluruh masalah ini benar-benar sedikit membingungkan. Seseorang benar-benar tidak dapat memahami benda-benda kuno ini. Dari situasinya, ada kemungkinan bahwa jimat batu misterius ini terkait dengan pria berambut merah. Jika ini masalahnya, pria berambut merah ini mungkin adalah eksistensi dari zaman kuno. Lindong berdiri di sana dengan bingung saat dia membiarkan pikirannya menjadi liar. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Lebih baik pergi dulu. Meskipun situasi terburuk belum terjadi, Lindong menjadi sedikit ketakutan dengan domain misterius ini. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Tubuhnya berbalik, dan dia langsung melarikan diri menuju lingkaran lampu merah di belakangnya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini, karena dia berhasil memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang. Domain hitam misterius ini sekali lagi turun ke keheningan kuno setelah Lindong pergi. Pria berambut merah di peti mati batu berbaring dengan damai di atas danau lava. 10 jarinya disilangkan di depannya, sementara tekanan samar dipancarkan. Guyuran. Kegelapan yang tak berujung tiba-tiba bergetar, saat suara rantai logam yang rendah dan dalam muncul. Segera setelah itu, seluruh ruang tampak bergetar hebat. Mengaum. Jeritan merobek jiwa yang menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Setelah itu, suara rantai logam muncul. Orang bisa melihat kegelapan hitam bergetar liar. Segera setelah itu, tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki tiba-tiba merobek kegelapan dan meraih peti mati batu yang terletak di tengah formasi lava. Bang! Formasi lava yang sangat besar tiba-tiba memberontak dengan ledakan keras saat telapak tangan hitam raksasa menyentuh danau lava. Sungai lava melonjak saat gelombang lava besar setinggi 1.000 kaki bergejolak. Suara itu persis seperti naga lava raksasa, dan itu mengguncang seluruh domain sampai bergetar terus-menerus. Guyuran. Lampu merah-merah yang mengerikan melonjak, saat lava dengan cepat mengalir ke bawah. Baru pada saat itulah mungkin untuk melihat bahwa formasi lava sebenarnya terhubung ke rantai hitam besar yang tak terhitung jumlahnya ribuan kaki. Rantai ini ditutupi dengan simbol yang tidak jelas dan rumit. Lava dengan cepat mengikuti rantai ini dan mengalir ke bawah. Dalam sekejap mata, itu mewarnai rantai itu menjadi merah. Saat lava mengalir, seseorang akhirnya dapat melihat bahwa rantai besar itu benar-benar mengikat tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki itu. Mendesis-mendesis. Rantai itu berubah menjadi merah tua, dan kabut putih mengerikan segera muncul dari tangan hitam raksasa itu. Segera, pekikan sedih sekali lagi terdengar dari dalam kegelapan yang tak berujung. Tangan hitam besar itu berjuang, tetapi masih tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, tangan hitam besar itu hanya bisa menyusut kembali, dan menarik diri ke dalam kegelapan yang menakutkan, sementara raungan yang sangat tak tertahankan bergema di seluruh wilayah. Formasi lava yang sangat besar akhirnya menjadi tenang setelah memaksa tangan kegelapan raksasa kembali. Seolah-olah adegan yang mengguncang dunia dari sebelumnya tidak terjadi. Peti mati batu terus mengapung dengan tenang di atas danau lava. Seolah-olah tidak ada yang berubah karena kejadian yang tidak biasa tadi. Mata pria berambut merah di dalamnya tertutup rapat. Namun, cahaya merah tiba-tiba melintas di wajahnya yang tampan pada saat ini, sementara 10 jari yang diletakkan di depannya tampak bergetar dengan lembut. Meskipun ini masalahnya, dia masih tidak bangun. Namun, wasiat tampaknya telah melayang keluar. Dalam wasiat ini, ada suara rendah dan serak. Tablet api surgawi kuno telah diambil. Aura batu leluhur, apakah itu juga terluka parah? Orang itu juga memiliki aroma Master S pada dirinya, apakah dia telah melewati reinkarnasi? Suara rendah perlahan bergema di wilayah gelap ini.
Itu lama kemudian sebelum menghilang sepenuhnya, saat keheningan kuno kembali. Kolam batu lava di alun-alun merah-merah tiba-tiba beriak, dan sesosok manusia dengan cepat tersentak keluar dari dalam. Formasi merah-merah di sekitar kolam batu lava sekali lagi diaktifkan saat sosok itu muncul. Lusinan garis lampu merah-merah dengan kekuatan yang sangat mematikan sekali lagi ditembakkan dengan cara yang eksplosif. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah melihat ini. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Kenapa dia begitu sial kemanapun dia pergi? Formasi ini benar-benar memusingkan. Berdengung. Lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari tas Qian Kunnya sementara kepahitan memenuhi mulutnya. Riak melingkar dipancarkan, dan garis lampu merah-merah yang akan menyerang Lindong segera menghilang menjadi ketiadaan, karena formasi yang berkedip-kedip juga berangsur-angsur menjadi tenang. Lindong yang awalnya tegang langsung tercengang saat melihat adegan ini. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat lampu merah di depannya. Itu adalah tanda merah-merah yang dibawa kembali oleh jimat batu sebelumnya. Jelas, objek ini sepertinya mampu menghentikan formasi untuk menyerang pemiliknya. Fiuh. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token merah tua. Setelah itu, dia keluar dan memasuki formasi beberapa kali lagi. Formasi telah berhenti meluncurkan serangan apapun padanya. Lindong akhirnya benar-benar santai setelah beberapa kali mencoba. Dia kemudian duduk di samping danau batu lava dan mengepalkan tangannya, saat buah roh misterius kehidupan muncul di dalamnya. Karena formasi tidak berguna untuk melawannya, dia bisa menggunakannya sebagai area kultivasi. Dengan perlindungan formasi ini, kemungkinan dia tidak akan diganggu. Aku akan menerobos ke tahap Profound Life di sini. Lindong memegang buah roh misterius kehidupan, saat kegembiraan melintas di matanya. Dia telah merindukan tahap ini untuk waktu yang lama. Chapter 858. Pembantu eksternal. Di sekitar danau didirikan tenda. Ada sejumlah besar sosok di dalamnya, dan suara samar tapi hidup bisa terdengar. Angka-angka ini secara alami adalah anggota klan Gu yang menjaga tempat ini. Keaktifan asli di Pulau Roh Misterius telah dengan cepat memudar setelah akhir pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan, dan berbagai faksi telah pergi satu demi satu. Hanya klan Gu yang tetap tinggal untuk melindungi Guyan saat dia berlatih. Sebuah batu hijau menjulang tinggi di belakang perkemahan. Sosok cantik duduk di sana dengan damai dengan rambut hitamnya yang halus tergerai. Samar-samar, gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas terus terpancar dari dalam tubuhnya. Di sekitar batu hijau, banyak murid klan Gu terus-menerus mengawasi tempat ini, sambil sesekali mengobrol dengan suara rendah. Kekuatan Yuan yang berasal dari tubuh kakak perempuan Guyan semakin kuat. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum dia bisa menembus ke tahap awal kehidupan mendalam. Berpakaian merah, Gu Ying memberikan komentar iri saat dia melihat Guyan, yang berada di tengah-tengah pelatihannya. Haha, jika kakak perempuan Guyan mampu menerobos ke tahap awal kehidupan mendalam, klan Gu kami akan memiliki peluang lebih baik untuk menang selama pertemuan bela diri kali ini. Di samping Gu Ying, seorang murid klan Gu menyuarakan persetujuannya sambil tertawa. Itu benar, kakak laki-laki Untian dan kakak perempuan Mengki sama-sama ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika kakak perempuan Guyan bergabung dengan barisan mereka, klan Gu kami tidak akan memerlukan bantuan eksternal kali ini. Namun, menjadi terlalu optimis tidak baik, 4 klan lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Klan Shentu itu bahkan lebih tangguh, setelah memenangkan pertemuan bela diri sebelumnya. Nama Iron Asura Shentu Jue terkenal di Heaven Wind Sea Region. Saya pernah mendengar bahwa orang itu baru-baru ini berhasil menembus tahap Profound Life. Dia benar-benar monster. Benar. Wei Zhen dari klan Wei juga telah lama mencapai puncak tahap kehidupan mendalam. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Wei Song. Sepertinya pertemuan bela diri kali ini akan agak intens. Sementara beberapa murid klan Gu ini saling berbisik, Guya berjongkok di samping danau. Matanya terus-menerus menatap permukaan danau yang tenang dan tanpa riak. Sementara tangan-tangan mudanya memainkan rerumputan dan dedaunan di sampingnya.
Dari waktu ke waktu, sepotong kekhawatiran akan muncul di matanya. Jangan khawatir, orang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika ada bahaya di dasar danau, itu tidak akan bisa melukainya. Sementara Guya linglung, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Selanjutnya, dia melihat Guing berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat, sedikit menyeringai saat dia berbicara. Setelah mendengar ini, Guya juga menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu, dia menjawab, tapi, dia sudah berada di sana selama setengah bulan. Pada saat ini, akan lebih baik menunggu dengan tenang. Selain itu, ini tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak dapat merasa nyaman, ketika kakak perempuan Guyan berhasil maju, Anda dapat memintanya untuk membantu Anda melakukan pencarian. Kata Guing. Mungkin, karena diintimidasi dengan kejam oleh Lindong sebelumnya, sikapnya saat ini terhadap Guya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menunggu. Guya ragu-ragu, sebelum menganggukkan kepalanya. Waktu diam-diam berlalu dengan cara yang tenang ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam waktu ini, masih tidak ada jejak Lindong yang keluar dari dasar danau. Ini membuat beberapa murid klan Gu memiliki keraguan di hati mereka, namun, tidak ada yang berani turun dan mencari. Untungnya, peristiwa menggembirakan telah terjadi ketika akhir bulan tiba. Pelatihan Guyan secara bertahap mencapai akhir. Bang-bang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang tak terbatas dan tampaknya jasmani terpancar dengan gila-gilaan dari Guyan, yang duduk di atas batu hijau itu. Tekanan dari kekuatan Yuan membuat wajah beberapa murid klan Gu di sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Guyan akan melakukan terobosan. Tekanan Yuan Power terus meningkat. Di bawah tekanan, beberapa murid klan Gu di dekatnya tidak punya pilihan selain mundur agak jauh, sebelum merasakan sedikit kelegaan dari tekanan. Bang Rumble. Tekanan itu berlangsung selama beberapa menit. Selanjutnya, kekuatan Yuan tak terbatas yang telah terpancar tiba-tiba ditarik ke dalam tubuh Guyan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara kekuatan Yuan menarik kembali, suara seperti guntur samar-samar terlihat. Kekuatan Yuan akhirnya sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Guyan, dan semua suara yang sebelumnya terdengar secara spontan berakhir. Namun, keheningan aneh ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Selanjutnya, mata Guyan, yang telah tertutup rapat selama sebulan, tiba-tiba terbuka. Bang! Begitu matanya terbuka, aura tirani yang luar biasa langsung meledak dari dalam tubuhnya. Dampak yang dihasilkan menyebabkan gelombang raksasa yang tampaknya menutupi langit terbentuk di permukaan danau, sebelum air danau turun dari langit seperti badai. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, Yuan Power menyapu, membuang badai yang mengalir deras. Pada saat ini, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan menyembur keluar dari wajahnya yang biasanya dingin dan anggun. Selamat kakak perempuan Guyan. Murid-murid klan Gu di sekitarnya dengan cepat berkerumun, kebahagiaan terlihat di wajah mereka saat mereka mengucapkan selamat. Suasana hati Guyan saat ini jelas bagus, dan senyum muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum tatapannya berbalik dan mengunci ke danau. Dengan sedikit heran, dia bertanya, dia belum muncul. Ya, kakak Lindong telah berada di sana selama sebulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas apapun. Kakak perempuan Guyan, apakah Anda ingin turun dan melihatnya? Guya berulang kali menganggukkan kepalanya. Guyan merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu sebentar. Lindong memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan tidak akan mudah mengalami kecelakaan. Jika dia memiliki rencananya sendiri untuk berada di sana, dan aku secara tidak sengaja mengejutkannya, itu tidak baik. Setelah mendengar jawabannya, Guya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apakah ada hal lain yang terjadi selama ini? Memutar kepalanya, Guyan melihat ke arah Guing dan yang lainnya dan bertanya. Ada. Kami telah menerima transmisi roh Yuan dari klan Gu. Namun, kami masih membutuhkan kakak perempuan Guyan untuk membukanya. Guing buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sepotong batu giok merah darah muncul dalam sekejap. Transmisi roh Yuan.
Alis hitam Guyan yang banyak berkerut samar saat dia menerima batu giok darah. Saat dia menggenggamnya di tangannya, pikirannya bergerak, dan dia membaca pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, wajahnya dengan cepat berubah menjadi marah dan sedingin es. Ada apa kakak perempuan Guyan? Setelah melihat perubahan wajahnya, Guying dan yang lainnya ketakutan, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Yuntian telah terluka parah oleh seseorang, suara dingin Guyan terdengar. Kemarahan yang tidak dapat disembunyikan terkandung di dalamnya. Apa? Kakak Yuntian sebenarnya terluka parah. Dia memiliki kekuatan untuk menyerang tahap Profound Life tingkat lanjut. Tepatnya siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Ketika kata-kata Guyan terdengar, kegemparan segera menyapu murid-murid klan Gu di sekitarnya. Wajah mereka berubah jelek saat mereka berteriak ketakutan. Itu mungkin klan Wei. Guyan menjawab sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Dia ingat apa yang Wei Song katakan hari itu. Ternyata mereka benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Gu Yuntian. Orang-orang tercela itu. Jika kakak Yuntian menderita luka serius, klan Gu kami telah kehilangan seorang ahli untuk pertemuan bela diri. Klan Wei pasti melakukan ini dengan sengaja. Guying dengan marah berseru. Alis hitam Guyan yang banyak berkerut erat saat dia bergumam, jika kakak Yuntian tidak dapat berpartisipasi, akan sulit bagi klan Gu kami untuk mencapai hasil yang baik dalam pertemuan bela diri ini. Kakak perempuan Guyan, berbagai klan dapat mengundang seorang pembantu eksternal untuk pertemuan bela diri. Kali ini, klan Gu kami belum mengundang siapapun. Seorang murid klan Gu berbicara dengan ragu-ragu. Bahkan tidak ada 1 bulan lagi sebelum pertemuan bela diri dimulai. Selama waktu ini, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan pembantu eksternal yang dapat dipercaya dan kuat. Guyan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat murid-murid klan Gu di sekitarnya, dan memperhatikan bahwa mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke arah danau yang tenang dan tenteram. Lindong adalah pilihan yang cukup bagus, jika kita bisa meminta bantuannya, dia mungkin bisa menggantikan kakak Yuntian. Hati Guyan sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, Lindong hanya memiliki hubungan kerja dengan kami. Mengingat karakternya, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengundangnya menjadi pembantu luar klan Gu. Lindong tidak suka masalah, bagaimanapun, dia adalah orang yang pragmatis. Jika kita bisa meyakinkannya dengan beberapa keuntungan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bantuannya, kata Guying. Manfaat? Keluarga yang memenangkan pertemuan bela diri akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki Menara Chaotic Kan. Aku yakin dia pasti tertarik, kata Guying. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak bujukan seperti itu. Lagi pula, di wilayah Laut Angin Surga, banyak orang ingin memasuki Menara Chaotic. Namun, Menara Chaotic dijaga oleh 5 klan besar. Setiap tahun, hanya 3 orang yang bisa masuk. Pertemuan bela diri ini sebenarnya adalah metode untuk menentukan keluarga mana yang akan memiliki 3 kuota. Guyan sedikit mengernyitkan alis hitamnya. 3 kuota sudah sangat terbatas, tetapi manfaatnya memang sangat besar. Namun, dia tidak tahu apakah ini cukup untuk menggerakkan Lindong. Dia tahu bahwa yang terakhir sangat keras kepala, dan Guyan sudah merasakan ini sebelumnya. Kami akan menunggu di sini sampai Lindong keluar. Pada saat itu, kami akan menyebutkannya kepadanya. Jika dia tertarik, kami akan mengundangnya sebagai pembantu eksternal untuk klan Gu kami. Jika dia tetap tidak tergerak, kami akan memikirkan cara lain. Mendengar kata-kata Guyan, Guying dan yang lainnya mengangguk, hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Chapter 859. Tahap kehidupan yang mendalam. Waktu yang sama berlalu dengan cepat di alun-alun merah luas di bawah magma di kedalaman danau. Sosok ramping diam-diam duduk di samping kolam batu magma. Fluktuasi One Power terus-menerus terpancar dari tubuhnya, sementara suara gemuruh yang rendah dan dalam bergema. BZZ. Saat suara gemuruh muncul, mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka, saat kerutan dalam muncul di wajahnya.
Dia mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam, puncak 9 tahap Yuan Nirvana. Dengan energi buah roh misterius kehidupan, dia telah mencapai puncak 9 tahap Yuan Nirvana dalam sebulan terakhir. Meskipun kecepatan ini sudah cukup baik, Lindong masih belum puas. Level yang ingin dia capai jelas lebih tinggi dari ini. Kali ini, dia ingin benar-benar menerobos ke tahap Profound Life. Dia telah bertemu dengan beberapa ahli tahap Profound Life, dan secara alami memahami dengan jelas kekuatan alam ini. Bahkan Lindong tidak bisa menandingi kekuatan Yuan mereka. Karena Life Ki di dalam tubuh mereka, jumlah Yuan Power yang dimiliki ahli tahap Profound Life jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap Nirvana. Kekuatan Yuan yang melimpah seperti itu sudah cukup untuk menghabiskan ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana sampai mati. Selain itu, Life Ki yang lahir di dalam tubuh mereka sangat bermanfaat untuk pemulihan Yuan Power dan cedera. Lagi pula, selama Life Ki diproduksi, bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuh, itu masih bisa diregenerasi. Life Ki yang dihasilkan pada tahap Profound Life adalah alat yang paling ajaib untuk perawatan luka. Lindong saat ini berada di dalam Chaotic Demon Sea. Tempat ini tidak diragukan lagi lebih kejam daripada wilayah Shuan Timur. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan tidak perlu menyebutkan menemukan simbol leluhur lain, dia bahkan mungkin tidak dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri jika dia berkeliaran sendiri. Oleh karena itu, saat dia bepergian, dia perlu memastikan bahwa kekuatannya dinaikkan ke tahap kehidupan yang mendalam. Begitu dia mencapai tahap itu, bahkan jika dia menghadapi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut atau bahkan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, Lindong percaya bahwa dia akan mampu melakukan perlawanan, dan bahkan berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, menerobos ke tahap Profound Life adalah yang paling penting. Tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan dalam menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Guyan dan yang lainnya pada awalnya berada di setengah langkah ke tahap Profound Life. Dengan kondisi yang tepat, dan dengan mengandalkan buah roh misterius kehidupan, menerobos mereka tidak dianggap terlalu sulit. Namun, dia berbeda dari mereka. Kekuatannya sebelumnya baru saja mencapai 9 tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengandalkan buah roh misterius kehidupan, dia hanya akan mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Masih ada jarak yang cukup jauh ke tahap Profound Life. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyeberangi jurang yang dalam ini tanpa menggunakan metode kejam apapun. Mengkonsolidasikan pikirannya, Lindong sangat menarik keuntungan. Dengan mengepalkan tinjunya, buah roh misterius kehidupan lainnya muncul di tangannya. Awalnya, Lindong telah memperoleh 3 buah roh misterius kehidupan. Dia telah menyerahkan 2 dari mereka ke Guyan dan Guya masing-masing, dan sudah menggunakan sisanya. Yang di tangannya milik ular iblis berkepala 3. Namun, karena orang itu sudah berubah menjadi abu, Lindong hanya bisa membantunya menikmati harta yang sangat indah ini. Lindong melihat buah roh misterius kehidupan seperti batu giok hijau zamrud di tangannya, saat matanya sedikit menyipit. Dengan lambaian lengan bajunya, botol giok transparan muncul di tangannya yang lain. Di dalamnya, cairan kental berwarna hijau tua perlahan mengalir. Life Ki yang sangat mencengangkan mulai terpancar darinya. Dari kelihatannya, ini adalah serum kelahiran spiritual inti yang diperoleh Lindong dari dalam kolam batu magma ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menerobos dengan mengandalkan 2 harta karun besar ini. Lindong memiringkan botol giok, menyebabkan satu manik seperti setetes core spiritual bird serum berguling ke bawah. Dia hanya mendapatkan 8 tetes. Life Ki yang terkandung dalam setiap tetes sangat melampaui buah roh misterius kehidupan. Fakta bahwa Lindong benar-benar bersedia mengeluarkannya, menegaskan bahwa dia akan melakukan investasi besar. Setetes manik-manik bulat dari serum kelahiran spiritual inti melayang di telapak tangan kiri Lindong, sementara buah roh misterius kehidupan diam-diam beristirahat di kanannya. Energi tak terbatas dan murni yang terpancar dari mereka, menyebabkan kemerahan samar muncul di wajah Lindong. Lindong melihat 2 harta karun besar di tangannya. Samar-samar menggertakkan giginya, dia menutup matanya dengan erat lagi.
Benang-benang hitam mulai muncul dari telapak tangannya, berkelok-kelok dan memuntir di sekitar kedua benda itu. Mengikuti lilitan dan pelintiran benang hitam, gelombang devouring power meletus pada saat ini. Pada saat berikutnya, dua item di tangannya secara spontan meledak dengan energi yang sangat tak terbatas dan murni, sebelum mengalir deras ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat lampu hijau melonjak, terus memperkuat tubuhnya, sebelum dengan paksa menerima dampak keterlaluan dari dua energi tak terbatas. Saat energi tak terbatas mengalir deras ke tubuh Lindong, auranya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda perlahan meningkat. Meskipun tingkat peningkatan ini tidak cepat, dia dapat benar-benar merasakannya. Keheningan menyelimuti kotak merah tua itu. Kadang-kadang, suara gemuruh samar akan muncul dari tubuh Lindong, sebelum diam-diam bergema di dalam alun-alun yang luas ini. Waktu dengan cepat berlalu dalam keheningan ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Bang! Ketika setengah bulan telah berlalu, sosok yang duduk dengan tenang di samping kolom batu magma sedikit gemetar. Pada saat ini, auranya telah berubah menjadi sangat tirani. Kelimpahan kekuatan yuannya sudah sebanding dengan para ahli di setengah langkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Namun, level seperti itu masih bukan yang diinginkan Lindong. Apa yang benar-benar dia inginkan, adalah menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dong! Seolah mendengar raungan rendah di dalam hati Lindong, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba bangkit pada saat ini. Semua kekuatan Yuannya melonjak dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi dua arus Yuan power yang sangat tak terbatas. Mereka beredar di sekitar semua meridian di tubuhnya seperti dua naga yang mengaum dengan marah. Akhirnya, mereka bertabrakan langsung di depan dantiannya. Pada saat tabrakan, tubuh Lindong gemetar gila-gilaan. Gelombang fluktuasi aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuhnya. Di bawah fluktuasi itu, daging di seluruh tubuh Lindong mulai menggeliat sekaligus. Bang-bang! Setelah tabrakan, Yuan power mulai mengalir deras seperti badai di dalam tubuhnya. Sementara itu terjadi, seutas energi putih samar tiba-tiba mulai tumbuh di lokasi tabrakan. Pada saat untaian energi putih samar muncul, kekuatan Yuan yang berputar di dalam tubuh Lindong tampaknya segera berubah menjadi damai, sebelum benar-benar berkumpul bersama. Seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan, Yuan powernya mulai dengan hati-hati menyerap untaian energi putih yang samar. Bang-bang! Setelah penyerapan untaian energi putih samar oleh Yuan powernya, Lindong bisa langsung merasakan bahwa Yuan power di tubuhnya tampak meningkat secara drastis dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat kekuatan Yuannya naik secara eksplosif, itu menyebabkan semua meridian di tubuhnya membengkak dan sakit. Namun, bukan saja Lindong tidak bingung, hatinya malah meledak dengan ekstasi. Dia tahu bahwa untaian energi putih samar adalah life key yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Ini adalah energi life key miliknya. Penguatan roh kekuatan Yuan. Lindong menekan kegembiraan di hatinya. Dengan pikiran, kekuatan Yuan yang naik dengan gila-gilaan di dalam meridiannya dengan cepat bergegas menuju dantiannya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam roh Yuan yang duduk di roda naga Yuan. Tubuh kecil roh Yuan itu mirip dengan jurang maut, dan menerima segalanya. Semua kekuatan Yuan sepenuhnya diserap olehnya. Saat kekuatan Yuan yang tak terbatas ini mengalir ke dalamnya, cahaya keemasan dari Yuan Spirit Lindong mulai tumbuh semakin terang dan cemerlang. Sementara itu, tubuh kecil itu mulai berubah menjadi jasmani. Samar-samar, itu sudah terlepas dari keadaan menjadi bayangan inkorporeal. Bang! Saat bagian terakhir dari Yuan Power mengalir ke dalam Yuan Spirit yang duduk, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sinar keemasan yang terang dan cemerlang tampaknya menembus setiap titik di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Lindong bisa merasakan munculnya transformasi kecil yang terjadi di dalam tubuhnya di bawah penerangan cahaya keemasan. Itu adalah perasaan tumbuh lebih kuat. Desir. Ketika mata Lindong terbuka, dan aura yang sangat tirani dan tidak dapat disembunyikan meledak darinya. Tahap kehidupan mendalam, Lindong akhirnya mencapainya. Chapter 860. Menara Chaotic.
Di sekitar danau tempat tenda didirikan, beberapa murid klan Gu berkerumun sambil merasa agak bosan. Saat mereka mengobrol, tatapan mereka terus-menerus mengamati danau yang tenang dan tenang. Di tepi danau, mata indah Guyan mengamati permukaan danau tanpa riak, saat alis hitamnya sedikit berkerut. Lindong telah memasuki kedalaman danau selama lebih dari 1,5 bulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas sama sekali. Kakak Guyan, ini sudah 1,5 bulan, di belakang Guyan, Gu Ying mengerutkan alisnya dan berkata. Keadaan tak terduga ini jelas di luar harapan mereka. Biasanya, mereka akan memiliki cukup waktu untuk menunggu Lindong. Namun, hanya ada setengah bulan tersisa sampai pertemuan bela diri 5 klan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan berhasil tepat waktu. Aku akan turun dan melihatnya. Guyan merenung sejenak, sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Dia sangat jelas tentang urgensi masalah ini, tetapi dia tidak ingin menyerah pada penolong eksternal potensial seperti Lindong, yang sangat sulit untuk dihubungi. Setelah mendengar kata-katanya, Gu Ying dan Guya mengangguk. Desir. Ketika Guyan mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuat keputusan, tubuhnya bergerak dan dia melesat ke tengah danau. Namun, saat dia hendak menyelam di bawah air, matanya tiba-tiba menyipit, sebelum sosoknya dengan cepat mundur. Bang! Saat Guyan mundur, pilar air raksasa tiba-tiba meledak dari permukaan danau yang tenang dan tenteram. Air danau yang menutupi langit, sebelum mengalir deras, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan layar air. Sesosok melintas melewati tatapan bersemangat para murid klan Gu, sebelum turun di tepi danau. Kakak Lindong! Setelah melihat sosok yang familiar itu, Guya langsung berteriak kegirangan, dan buru-buru bergegas. Guyan juga telah turun. Matanya yang indah menatap sosok yang keluar dari air. Detik berikutnya, perubahan samar terjadi pada wajahnya yang cantik. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tanpa sadar berseru, kamu juga telah menembus ke tahap Profound Life? Wos! Saat kata-katanya terdengar, kegemparan muncul di antara murid-murid klan Gu di sekitarnya. Mereka semua menatap Lindong dengan kaget, sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka jelas tahu bahwa ketika Lindong memasuki danau, dia hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun dia juga memiliki buah roh misterius kehidupan, tidak mungkin membiarkannya menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Saya beruntung. Lindong tersenyum ke arah Guyan, namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-katanya, Guyan menatap Lindong dalam-dalam. Dia bisa menebak bahwa alasan kenaikan drastis kekuatannya mungkin karena pertemuan kebetulan di dasar danau. Sepertinya mereka telah tergila-gila dengan buah roh misterius kehidupan, dan kehilangan harta yang bahkan lebih berharga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Guyan memiliki karakter yang agak bebas dan mudah, dan dengan cepat mengatasinya. Pada saat yang sama, dia sedikit senang. Kekuatan Lindong saat ini telah meningkat ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap awal kehidupan mendalam, dia sudah mampu bertarung dengan ahli tahap kehidupan mendalam awal ketika dia masih di tahap 9 Yuan Nirvana. Sekarang dia telah melangkah dengan benar ke level ini, akan sulit baginya untuk menemukan seseorang dengan level kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Jika mereka dapat mengundangnya untuk menjadi pembantu luar klan Gu mereka, dia pasti akan dapat secara substansial meningkatkan peluang kemenangan mereka. Saya telah menyusahkan kalian semua selama periode ini, kata Lindong sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Guyan seharusnya sudah menyelesaikan pelatihannya sejak lama. Alasan mengapa mereka tetap tinggal, mungkin untuk membantu melindunginya. Meskipun dia telah menemukan area pelatihan yang lebih aman di kedalaman danau, dia masih harus berterima kasih kepada mereka atas niat mereka. Guyan menggelengkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak bertele-tele. Dia menatap Lindong, dan bertanya, Lindong, aku punya permintaan. Oh. Mata Lindong sedikit melebar saat dia tersenyum dan menjawab, mari kita dengarkan. Setelah mendengar bahwa Lindong tidak langsung setuju, Guyan diam-diam tertawa getir,
sebelum menjelaskan sejelas mungkin tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan, serta cedera serius Yuntian. Kamu ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumo, dan membantumu menjadi juara dari pertemuan bela diri ini. Setelah mendengar semua yang dikatakan Guyan, alis Lindong sedikit berkerut saat dia mengajukan pertanyaannya. Ya. Permintaan maaf. Ini adalah pertama kalinya saya di sini di Chaotic Demon Sea, dan saya tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Karena itu, saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda dan klan besar lainnya. Lindong berkata setelah beberapa pertimbangan. 5 klan besar cukup kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Jika Lindong ingin membantu klan Gu meraih kemenangan, dia pasti akan membuat klan lain tidak senang. Dia tidak rela melakukan hal seperti itu. Dia memiliki sedikit minat dalam kompetisi yang tidak masuk akal semacam ini. Penolakan Lindong membuat para murid klan Gu merasa sedikit canggung, namun, mereka tidak punya ide lain, dan hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Guyan memandang Lindong, namun, dia tidak membela Guyan. Meskipun dia murni dan naif, dia masih tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Lindong melakukan apapun untuk mereka. Yang terakhir telah banyak membantu mereka selama perjalanan ini. Jika mereka mengajukan permintaan lagi, itu jelas akan mencoba memanfaatkan kemurahan hatinya. Guyan tertawa getir. Dia agak memahami karakter Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut dengan penolakan yang terakhir. Bagaimanapun, Guyan adalah kecantikan yang agak dingin dan menyegarkan, dan permintaan apapun yang dia miliki, biasanya akan dipatuhi oleh pria yang berbondong-bondong di sekitarnya tanpa pertanyaan. Namun, Lindong di depan matanya dengan tegas menolaknya. Bagaimanapun, meskipun Guyan cantik, dia masih kurang jika dibandingkan dengan Ling Qingsu. Temperamennya yang murni dan dingin bahkan lebih tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam penampilan luar, di depan Lindong, itu tidak ada gunanya. Lindong, apakah kamu tahu tentang Menara Chaotic? Meskipun Lindong telah menolak, Guyan tidak menyerah. Jari-jarinya yang seperti batu giok membelai rambut hitamnya yang halus, saat dia melihat ke arah Lindong dan bertanya. Menara Chaotic? Lindong sedikit terkejut, sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Menara Chaotic adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam ki penghancuran besar yang lahir dari dalamnya. Energi ini dapat membersihkan tulang dan sumsum, karenanya memiliki sifat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik. Di bawah pembersihan ki penghancuran besar ini, seseorang akan dapat benar-benar berubah. Banyak ahli ingin mendapatkan kesempatan ini. Guyan menjelaskan. Memperkuat tubuh. Lindong sedikit mengangkat alisnya, namun, dia masih tidak menunjukkan banyak minat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup luar biasa. Ini adalah manik Great Desolation yang diambil dari dalam Chaotic Tower. Ini berisi beberapa ki penghancuran hebat. Guyan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan manik batu kuning tua muncul di dalamnya. Dengan jentikan, manik batu itu melesat ke arah Lindong. Lindong menangkap manik-manik batu dan meletakkannya di telapak tangannya. Rasanya agak dingin, dan aura sepi terpancar darinya. Saat menggenggam manik batu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sepotong kekuatan pemakan muncul. Saat kekuatan Devouring muncul, manik Great Desolation di tangannya langsung berubah menjadi debu. Pada saat berikutnya, dia merasakan energi kuno dan murni mengalir ke tubuhnya. Setelah munculnya energi, lampu hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong, dan raungan naga terdengar samar. Karena letusan lampu hijau dari tubuhnya, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia bisa merasakan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih secara tak terduga mulai aktif secara otomatis. Jelas, tindakan aneh ini disebabkan oleh energi di dalam manik Great Desolation itu. Ki penghancuran besar ini memang sangat efektif dalam meredam tubuh seseorang. Ini benar-benar sesuatu yang memang. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum kata-katanya memudar, kekuatan tarik yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya.
Dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal, itu dengan paksa menyerap ki penghancuran besar. Mengaum. Saat Great Desolation Ki diserap, lampu hijau di tubuh Lindong langsung meletus, seolah mencoba merebut kembali Great Desolation Ki. Namun, pada saat terakhir, itu buru-buru ditekan oleh Lindong. Apa-apaan? Wajah Lindong berubah sangat aneh. Dia telah menemukan bahwa hal yang merenggut Great Desolation Ki secara tak terduga adalah jimat batu misterius di dalam tubuhnya. Untaian Great Desolation Ki itu benar-benar terserap ke dalam jimat batu misterius. Setelah ini, sebuah pikiran kecil terpancar keluar dari jimat batu, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak ada pesan dalam pikiran kecil ini, hanya permintaan serakah. Permintaan ini adalah untuk Great Desolation Ki. Stone Talisman menginginkan Great Desolation Ki? Sudut mulut Lindong samar-samar berbalik ke bawah. Ini adalah pertama kalinya Stone Talisman mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan. Saat ini, Lindong agak jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah item milik seorang ahli yang berdiri di puncak dunia kuno, simbol leluhur. Dari tablet Great Desolate, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah mengalami kerusakan serius. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk membangkitkan kembali jimat batu, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Dari kelihatannya sekarang, bisakah manik Great Desolation ini menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali jimat batu? Kilauan intens melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Guyan sambil tersenyum. Nona Guyan, bagaimana saya bisa memasuki menara caotik itu? Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.